Tinju Luoyin membeku saat hendak mengenai Lingxi, dan dia menoleh dengan tidak percaya, menganga pada wanita muda yang muncul di alun-alun. Dia kehilangan ketenangannya dan berkata, "Gu Ruoyun, kamu belum mati. Siapa yang memberitahumu bahwa aku sudah mati?" Gu Ruoyun memutar matanya. Dengan demikian Luoyin dengan sangat jujur menunjuk ke arah Lingxi, yang meludahkan darah segar di depannya. Dia bilang dia melihatmu terbunuh oleh binatang spiritual dengan matanya sendiri. Aku bahkan akan menyelesaikan hutang ini dengannya, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu masih hidup? Namun ini membuatku memikirkan ungkapan itu, orang baik tidak hidup lama tetapi pembuat onar hidup selama ribuan tahun. Gu Ruoyun, kamu pembuat onar. Itu benar, wanita itu hanyalah pembuat onar. Seandainya dia muncul beberapa saat kemudian, Luoyin mungkin sudah membunuh Lingxi. Dia ingin aku mati, tapi aku tidak mati semudah itu. Bibir Gu Ruoyun terangkat sedikit, tatapannya membawa makna yang tidak terbaca saat menyapu wajah pucat Lingxi. Baiklah, karena semua orang ada di sini, maka ujian sekarang telah berakhir. Hun Fei secara dalam menghela napas lega, baginya kehidupan Gu Ruoyun melibatkan keselamatan nonanya, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Di seluruh dunia ini, dia mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Memikirkan sampai titik ini, dia batuk kering 2 kali dan berkata dengan ekspresi serius. Negara Azure Dragon selalu menghasilkan bakat yang brilian. Di masa lalu ada Gu Tian, jenius nomor 1 di daratan ini, dan sekarang ada Gu Sengqiao dan Leng Yanfeng. Di antara kalian ada juga banyak bakat luar biasa, namun hanya satu dari kalian, tidak peduli seberapa keras kalian bekerja, tidak akan bisa berarti apa-apa. Semua mata tertuju pada Gu Ruoyun. Bagi mereka satu-satunya orang di dunia ini yang tidak berarti apa-apa, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, adalah keluarga Gu yang terkenal tidak berguna yang tidak berguna. Ekspresi pria tua Gu sangat mengerikan. Dia melotot tajam ke arah Gu Ruoyun, seolah-olah orang di depannya bukan cucunya, dan malah musuh yang tidak bisa dia biarkan hidup. Hun Fei memandang Gu Ruoyun, dan berkata dengan dingin, "Gu Ruoyun, kakakmu adalah seorang jenius di antara para jenius, tetapi kamu memiliki tubuh yang tidak berguna. Aku telah melihat bahwa lautan spiritualmu sangat luas, dan jauh lebih sulit bagimu untuk maju daripada orang normal. Dengan lautan spiritual seperti itu di tubuhmu, kamu tidak akan dapat mencapai apapun dalam hidup ini." Melihat tatapan mengejek yang dilemparkan ke arahnya, Gu Ruoyun dengan tenang tersenyum. Daratan ini memang jauh lebih primitif dibandingkan dengan rumahnya sebelumnya, daratan puncak timur. Kalau tidak, bagaimana mungkin salah satu tetua dari kekuatan teratas, Sekte Pemurnian Senjata, tidak dapat melihat kualitas tubuhnya dan menyadari potensi sebenarnya. Jika dia memiliki tubuh seperti ini di kehidupan sebelumnya, maka dia tidak akan memiliki akhir yang menyedihkan. Hun Fei melanjutkan, cahaya melintas di matanya. Namun Sekte Pemurnian Senjata kami bukan jenis yang memandang rendah kamu karena tidak berguna. Aku akan memberimu kesempatan untuk bersumpah setia kepada Sekte Pemurnian Senjataku sekarang, bagaimana menurutmu? Dia menatapnya seolah-olah dia melakukan kebaikan besar, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil menatapnya. Dalam pikirannya, Gu Ruoyun tidak mungkin menolak tawarannya yang murah hati, dan bahkan harus bersyukur menjadi korban untuk Sekte Pemurnian Sen dipenuhi tawa. Maaf, tapi aku tidak tertarik dengan Sekte Pemurnian Senjatamu. Seolah disambar petir, orang-orang yang hadir semuanya tercengang. Dia sebenarnya menolak, yang tidak berguna itu sebenarnya memiliki keberanian untuk menolak undangan penatua Hun Fei. Melihat ekspresi gelap Hun Fei, semua orang tidak bisa membantu tetapi berkeringat untuk Gu Ruoyun di hati mereka. Gadis,
Kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Sekte pemurnian senjata bukanlah tempat di mana sembarang orang memenuhi syarat untuk masuk, apalagi yang tidak berguna sepertimu. Hun Fei berkata dengan nada dingin dan serius, saat dia berusaha keras untuk menenangkan amarah yang mendidih di dalam hatinya. Dia jelas sangat marah pada Guru Woyun karena tidak tahu lebih baik. Guru Woyun melirik wajah tua Hun Fei yang muram. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak tertarik untuk bergabung denganmu. Aku juga percaya pada keputusan kakakku. Kakakku menolak undangan sekte pemurnian senjata saat itu. Jadi mengapa aku ingin pergi ke tempat yang ditolak kakakku? Aku memilih untuk berdiri dengan saudaraku. Saat itu Hun Fei secara pribadi datang membawa undangan sekte pemurnian senjata. Tetapi Gu Sengkiao menolaknya di depan begitu banyak orang. Sebuah peristiwa yang telah menjadi duri di hatinya. Dan sekarang Guru Woyun membuka luka itu lagi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dengan ledakan besar, kitab terbatas keluar dari tubuhnya, menyebabkan pohon-pohon di dekatnya runtuh. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan berkata dengan keras, Guru Woyun, apakah kamu benar-benar tidak akan menyetujui tawaran sekte pemurnian senjataku? Apakah kamu berpikir bahwa orang yang tidak berguna sepertimu bisa menolakku? Jika bukan karena nonanya, dia bahkan tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun untuk hal yang tidak berguna ini. Tidak peduli berapa kali kamu bertanya, aku, Guru Woyun, tidak akan pernah bergabung dengan sekte pemurnian senjata. Suara gadis itu penuh dengan kekuatan. Suara itu mendarat di kerumunan yang berisik, membuat mereka terdiam. Hun Fei mendengus, melihat ke arah orang tua Gu dan berkata, Jenderal Tua Gu, jadi ini cucumu. Dia benar-benar tidak memiliki pendidikan sama sekali. Pak Tua Gu mengerutkan kening. Sebenarnya dia terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia terus mendengarkan kata-kata Guru Woyun, semua keterkejutannya berubah menjadi kemarahan. Gadis ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tidakkah dia tahu apa artinya memiliki hubungan dengan sekte pemurnian senjata bagi rumah tangga jenderal? Dia langsung menolak manfaat yang menggantung di depannya. Dia jelas tidak memikirkan sedikit pun tentang rumah tangga sang jenderal. Namun orang tua Gu tidak pernah memikirkan hal ini. Dia tidak pernah memperlakukan Guru Woyun dengan baik. Jadi mengapa Guru Woyun mengorbankan dirinya untuknya? Penatua Hun Fei, wanita selalu harus mematuhi pria, ayah mereka di rumah, dan suami mereka ketika menikah. Dia tidak punya ayah, jadi dia harus menuruti kata-kataku sebagai kakeknya. Jadi aku akan membuat keputusan sekarang sebagai gantinya. Mulai sekarang Guru Woyun milik sekte pemurnian senjata. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu kami. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua Gu menoleh untuk melihat Guru Woyun dengan wajah tanpa emosi. Pada saat itu, gadis muda itu tidak memiliki satu emosi pun di matanya yang jernih. Ketenangannya membuat hatinya sedikit bergetar tanpa sadar. Meskipun Guru Woyun memiliki Gu Sengkiao sebagai saudara laki-lakinya, dia hanya seorang jenius yang tidak memiliki cara untuk bersaing dengan sekte besar seperti sekte pemurnian senjata. Jadi mengorbankan Guru Woyun untuk niat baik dengan sekte pemurnian senjata tidak sia-sia. Memikirkan hal ini, hati Jenderal Tua Gu berangsur-angsur menjadi tenang. Apa kamu yakin? Suaranya ringan, tidak ada emosi yang bisa dilihat dari kata-katanya. Luo Yin meraih lengan Guru Woyun dengan erat. Untuk beberapa alasan, Guru Woyun di depannya terasa seperti orang asing, seolah-olah dia telah dirasuki oleh seseorang. Guru Woyun, aku kakekmu, orang yang berhak mendikte seluruh hidupmu. Kakek, Guru Woyun tidak bisa menahan lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak, matanya penuh ejekan. Kamu hanya penatuaku dengan nama. Bahkan surga tidak memiliki hak untuk mendikte seluruh hidupku, aku membuat keputusan sendiri.
Aku tinggal di keluargaku karena kamu memperlakukan saudaraku dengan baik, dan karena keluargaku adalah keluarganya, untuknya aku bisa menelan amarahku dan tetap patuh. Tetapi aku percaya bahwa jika saudaraku melihat bagaimana kamu memperlakukanku selama ini, dia pasti akan mendukungku meninggalkan keluargaku. Jenderal Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, tertawa ketika dia berkata, "Gu Ruoyun, aku tidak ingin membiarkanmu dan Luo Yin untuk mempertahankan kontak pada awalnya. Pertama, karena kamu dari keluarga Gu, dan aku khawatir bahwa Pak Tua Gu akan mencoba sesuatu terhadap putriku. Kedua, itu karena kamu terlalu lemah dan pengecut. Dan aku, Luo Hongtian, selalu mengagumi mereka yang memiliki keberanian dan semangat. Belum lama ini aku mendengar orang mengatakan bahwa kepengecutanmu hanya kepura-puraan, dan aku tidak percaya pada awalnya, tetapi sekarang aku telah melihat bahwa rumor itu memang benar. Tidak memiliki bakat sejak lahir adalah sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan, tetapi karakter adalah sesuatu yang kamu bisa. Jadi jika suatu hari kamu meninggalkan keluarga Gu, kamu dipersilakan untuk menjadi tamu di keluarga Luoku. Keluarga Gu, sekte pemurnian senjata, dia bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Dia selalu tak kenal takut, jadi mengapa dia takut pada sekte pemurnian senjata? Selain itu, kata-kata Gu Ruoyun sangat disukainya. Dengan keluarga seperti ini, tidak ada perbedaan antara memiliki mereka atau tidak. Ekspresi Hun Fei tenggelam, dia menatap Jenderal Luo dengan muram, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tapi Pak Tua Gu tidak menghindari topik sensitif dan mencibir. "Luo Hongtian, ini adalah urusan keluarga Guku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu orang luar, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengomentari masalah ini. Karena orang tua gadis ini sudah meninggal sejak dia kecil, maka akulah yang berhak mengambil keputusan untuknya. Penatua Hun Fei, mulai sekarang dan seterusnya Gu Ruoyun milik sekte pemurnian senjatamu. Apakah kamu ingin membunuhnya atau menghukumnya, itu semua terserah padamu." Mendengar itu, Hun Fei mengangguk puas, keluarga Gu lebih masuk akal. Melihat Jenderal Luo ingin berbicara atas namanya lagi, Gu Ruoyun tersenyum, menghentikannya untuk berbicara. "Jenderal Luo, aku akan menerima niat baikmu, tapi kali ini lawannya adalah keluarga Gu dan sekte pemurnian senjata. Aku tidak ingin melihat keluarga Luomu menghadapi dampak apapun dari ini, jadi kamu tidak perlu repot dengan masalah ini lagi, namun aku akan selalu mengingat kebaikanmu yang luar biasa hari ini. Seseorang yang menyanjungmu ketika kamu sukses mungkin tidak benar-benar bersungguh-sungguh, tetapi jika seseorang berbicara untukmu di depan musuh yang kuat sementara kamu tidak berguna, maka dia harus tulus, jadi dia akan mengingat kebaikan Jenderal Luo di dalam hatinya selamanya. Tidak peduli berapa kali kamu mengatakannya, jawabanku tetap sama, aku tidak akan pernah bergabung dengan sekte pemurnian senjata." Gu Ruoyun perlahan mendongak, senyum di matanya perlahan memudar saat dia menatap lurus ke wajah tua Hun Fei yang suram. Hun Fei mendengus, "Karena kamu tidak akan melihat dengan akal sehat, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Karena itu tubuhnya melintas dan dengan cepat tiba di depan Gu Ruoyun. Tepat saat ki di tangannya akan jatuh pada Gu Ruoyun, suara benturan keras terdengar dan tanah bergetar beberapa kali. "Ini, apa yang terjadi?" Hun Fei terpaksa mundur beberapa langkah, mengerutkan kening, dia bertanya. "Gelombang itu sepertinya berasal dari formasi, apakah sesuatu terjadi pada formasi?" Dari awal hingga akhir, nona tertua sekte pemurnian senjata, Si Yun, tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya setelah gelombang ini, dia melihat ke tengah formasi, dan dengan satu pandangan ini dia terpaku di tempat. Formasi itu meledak tepat di bawah mata semua orang,
mendesis menjadi titik-titik cahaya kecil yang jatuh ke rambut pria tampan yang jahat itu. Mereka belum pernah melihat ketampanan sedemikian rupa pada seorang pria sebelumnya, keindahan yang bisa membuat semua makhluk hidup patuh padanya, keindahan yang bisa membuat kota dan kerajaan runtuh. Bahkan ungkapan-ungkapan ini sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan keindahan menakjubkan yang dibawa pria ini. Seolah-olah tanah ditutupi bunga lili laba-laba merah, dan dia melangkah di dalam bidang bunga lili itu, jubah merahnya melayang ringan, rambut perak beterbangan, bahkan surga tidak akan memiliki pemandangan yang begitu indah. Penampilan pria itu sangat menawan dan seperti dunia lain, benar-benar tak terlupakan, terutama nyala api di antara alisnya. Dia saat ini menunjukkan ekspresi keluhan, dia menatap Gu Ruoyun dengan menyedihkan. Aku tidak ingin sendirian, jadi tolong jangan meninggalkanku. Semua orang terkejut, apakah pria ini idiot? Atau apakah dia tipe orang yang tidak dewasa untuk usianya? Itu benar-benar menyia-nyiakan wajah tampan itu. Memikirkan hal ini semua orang menggelengkan kepala dengan penyesalan. Penampilan menakjubkan pria itu telah membuat dampak yang begitu besar pada semua yang hadir, sehingga mereka tampaknya telah melupakan semua tentang formasi yang meledak saat dia melangkah keluar. Aku sudah bilang jangan mengikutiku. Gu Ruoyun menyentuh dahinya tanpa daya, apakah dia baru saja mendapatkan penguntit kecil? Tapi aku tidak tahu siapa aku, dan aku sudah lupa dari mana aku berasal, jadi aku ingin mengikutimu. Jika kamu tidak suka aku memanggilmu istri, maka aku tidak perlu memanggilmu seperti itu, tolong jangan tinggalkan aku. Tatapan pria itu penuh dengan keluhan, tatapannya seperti hewan peliharaan kecil yang ditinggalkan oleh pemiliknya, sementara Gu Ruoyun adalah tuan yang kejam. Gu Panpan cemburu pada Gu Ruoyun karena mengenal pria yang sangat tampan pada awalnya, tetapi setelah mendengarnya berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Gu Ruoyun, aku masih bertanya-tanya bagaimana pria tampan seperti itu bisa ada hubungannya denganmu, jadi itu hanya seorang idiot yang bahkan tidak tahu namanya sendiri, hanya seorang idiot yang menyukai orang yang tidak berguna sepertimu. Sebenarnya, Gu Panpan masih cemburu pada Gu Ruoyun di dalam hatinya, bahkan jika pria ini idiot, penampilannya sempurna, dan untuk beberapa alasan, dia merasa tertekan bahkan hanya dengan melirik pria itu. Semua mata tertuju pada Gu Ruoyun dan pria berambut perak, jadi tidak ada yang memperhatikan ekspresi Siyun berubah. Bagaimana mungkin? Pria ini sebenarnya adalah pria yang telah muncul dalam mimpinya sejak lama. Dia mengira mimpi itu hanyalah fantasi, tetapi sekarang, pria dari mimpinya berdiri tepat di depannya. Namun sepanjang waktu, dia bahkan tidak pernah melihatnya, dan bertingkah manja terhadap wanita lain. Kecemburuan mencengkeram hatinya dengan erat. Dia memiliki dorongan untuk bergegas menghampirinya dan mengatakan kepadanya bahwa dialah yang ditakdirkan untuknya. Namun bagaimanapun juga, Siyun adalah nona tertua sekte pemurnian senjata, tidak peduli seberapa kuat dorongannya, dia merusaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan memulihkan ekspresi normalnya. Aku harus memiliki pria itu. Karena dia telah memimpikannya sejak dia masih kecil, itu membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang ditakdirkan, jadi pada akhirnya, pria ini hanya bisa menjadi miliknya. Adapun orang lain, mereka hanya hambatan kecil di jalan mereka menuju cinta, mereka ditakdirkan untuk tidak hidup lama, satu-satunya kegunaan mereka adalah untuk memperkuat perasaan di antara mereka. Berpikir sampai di sini, Siyun menatap Gu Ruoyun dengan makna tersembunyi. Gu Ruoyun, siapa pria ini? Ekspresi Pak Tua Gu berubah saat dia bertanya dengan berat. Siapa yang mengizinkanmu keluar dan berteman dengan orang ini? Keluarga Guku tidak mengizinkan sembarang orang masuk. Jika kamu tidak memutuskan semua hubungan dengan dia, keluarga Guku akan mengusirmu keluar pintu. Gu Ruoyun mengangkat bibirnya. Maaf,
Aku tidak membutuhkanmu untuk mengusirku, mulai sekarang aku telah memutuskan untuk meninggalkan keluargaku. Pada saat ini wajah Pak Tuagu sangat jelek, matanya menyemburkan api kemarahan. Beberapa pejabat yang selalu berhadapan dengannya hanya berdiri dan menonton, lagi pula mereka sangat jelas tentang bagaimana Pak Tuagu menangani hal-hal di negara Azure Dragon. Jika dia tidak terlalu mementingkan posisi dan pengaruh, dia tidak akan mengusir cucunya sendiri. Jenderal Luo tertawa terbahak-bahak. Pak Tuagu, apakah kamu mendengar itu? Cucu perempuanmu telah meninggalkan keluarga Gu, jadi kamu tidak lagi memiliki hak untuk mendikte hidupnya. Mengatakan ini matanya menunjukkan sedikit ejekan, dia mencibir saat melihat wajah Pak Tuagu perlahan berubah menjadi hijau. Jenderal Luo merasa bahwa Pak Tuagu akan menyesali semua tindakannya suatu hari nanti. Pak Tuagu harus menarik napas dalam-dalam sebelum dia berhasil menekan dorongannya untuk membunuh seseorang. Gu Ruoyun, kamu terlahir sebagai anggota keluarga Guku, dan dalam kematian, kamu akan menjadi hantu keluarga Guku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan keluarga Gu. Gu Ruoyun mengangkat matanya untuk melihat Pak Tuagu. Banyak emosi tertahan dalam satu tatapan itu. Ejekan, ketidakpedulian, dan ketidaksetujuan, seolah-olah keluarga Gu sudah tidak ada apa-apanya di mata yang jernih itu. Oh, dia tersenyum, senyum itu cukup indah untuk membuat hati bergetar. Gu Yifeng, maka mulai sekarang, aku akan mengumumkan bahwa aku akan meninggalkan keluarga Gu Anda. Mulai sekarang, selain Gu Seng Qiao, kehidupan dan kematian keluarga Gu tidak ada hubungannya denganku. Dari kelahiranku hingga sekarang, keluarga Gumu tidak pernah merawatku sedikit pun, jadi mengapa aku harus tinggal? Ayo pergi. Melemparkan kata-kata ini, dia mengambil tangan pria berambut perak itu, dan berjalan maju melewati kerumunan. Pak Tuagu hampir meledak marah. Dia menatap dingin ke punggung Gu Ruoyun yang menghilang, berteriak. Berhenti di sana. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Gu Ruoyun terus dengan cepat memimpin pria berambut perak itu pergi, bahkan tidak menoleh untuk melirik Pak Tuagu. Untuk apa kau membeku di sana? Hentikan wanita sialan itu. Pak Tuagu mengamuk dengan keras, matanya melotot tajam ke arah Gu Ruoyun, seolah-olah yang lain adalah pembunuh anak-anaknya. Semua orang berhamburan menjauh dari Gu Ruoyun, dan pada saat itu gadis itu menghentikan langkahnya, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Ekspresinya mendominasi, seperti pisau tajam yang menyapu para penjaga yang mengelilinginya. Kerumunan tertegun sejenak, bahkan lupa untuk bereaksi lebih jauh. Apakah gadis ini benar-benar nona tertua dari keluarga Gu yang tidak berguna? Kapan dia mulai membawa aura menakutkan seperti itu? Hanya setelah sosoknya benar-benar hilang, kerumunan itu sadar kembali. Mereka tidak percaya bahwa gadis di depan mata mereka adalah Gu Ruoyun yang sama yang mereka kenal sebelumnya. Nona tertua yang awalnya dikenal sebagai tidak berguna telah benar-benar berubah. Aura raja yang mendominasi itu, mereka takut bahkan kaisar tidak dapat menandinginya. Pak Tuagu, kita semua sekarang telah melihat betapa Gu Ruoyun telah berubah, jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Aku bahkan berani menjamin bahwa kamu pasti akan menyesali tindakan hari ini di masa depan. Yiner, ayo pergi. Jenderal Luo tertawa terbahak-bahak, dan sementara mengabaikan ekspresi marah Pak Tuagu, segera menghilang dari pandangan semua orang. Pak Tuagu mengepalkan tinjunya, mencibir lagi dan lagi. Aku akan menyesal. Aku yakin orang yang akan menyesal ketika saatnya tiba adalah Gu Ruoyun. Dia menolak undangan sekte pemurnian senjata, dan meninggalkan keluarga Gu. Ketika saatnya tiba, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Dengan kekuatannya saat ini, kita akan lihat apakah dia bisa terus hidup di daratan ini.